Hai penggemar sains, hari ini kita akan menjelajahi dunia spektrofluorometri yang menarik. Spektrofluorometri menggunakan cahaya untuk mempelajari molekul, mengungkapkan struktur dan perilakunya. Teknik ini sangat berharga di bidang seperti kimia, biologi, kedokteran, dan ilmu lingkungan. Mari kita jelajahi teknik menawan ini lebih jauh. Sebelum kita masuk lebih dalam ke spektrofluorometri, mari kita bahas tentang luminesensi. Luminesensi adalah pemancaran cahaya oleh suatu zat setelah menyerap energi, seperti glow stick atau kunang-kunang. Proses ini membuat kunang-kunang berkelap-kelip, glow stick bersinar, dan bahkan beberapa ubur-ubur memancarkan cahaya di laut dalam. Setelah kita membahas luminesensi, mari kita uraikan dasar-dasar spektrofluorometri. Sebuah teknik yang sangat penting dalam berbagai bidang penelitian ilmiah. Eksitasi, emisi, dan panjang gelombang. Proses ini dimulai dengan menyinari sampel dengan cahaya. Cahaya ini menyebabkan molekul dalam sampel menyerap energi dan menjadi tereksitasi, sebuah langkah penting dalam analisis. Molekul-molekul ini kemudian melepaskan energi yang diserap sebagai cahaya pada panjang gelombang yang lebih panjang, yang disebut fluoresensi. Proses ini memungkinkan kita untuk melihat dan mengukur fenomena yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Setiap molekul memiliki panjang gelombang eksitasi dan emisi yang unik, seperti sidik jari yang membuatnya sangat berguna dalam identifikasi. Spektrofluorometri mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan ini untuk mengidentifikasi dan mengukur jumlah molekul dengan akurasi tinggi. Ini seperti mendengarkan paduan suara molekul, masing-masing menyanyikan lagu cahaya yang unik, memberikan kita wawasan mendalam tentang dunia molekuler yang kompleks. Kita telah banyak berbicara tentang fluoresensi, tetapi ada jenis luminesensi lain yang disebut fosforisensi. Fluoresensi adalah proses yang cepat, dengan cahaya yang memudar hampir seketika setelah sumber eksitasi dihilangkan. Sebaliknya, fosforisensi lebih lambat dengan cahaya yang bertahan bahkan setelah sumber eksitasi hilang. Bagian 5, mengukur cahaya hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer menghubungkan jumlah cahaya yang diserap oleh sampel dengan konsentrasi analit. Dalam spektrofluorometri, kita menggunakan hukum ini untuk menentukan konsentrasi suatu zat dengan mengukur intensitas fluoresensi yang dipancarkan. Semakin terang fluoresensi, semakin tinggi konsentrasi analit. Bagian 6, kekuatan spektrofluorometri, sensitivitas, linearitas, dan selektivitas. Spektrofluorometri sangat sensitif, dapat mendeteksi konsentrasi zat yang sangat rendah. Ini menunjukkan hubungan linier antara intensitas fluoresensi dan konsentrasi analit, sehingga memudahkan kuantifikasi. Ini juga sangat selektif, membedakan antara molekul yang berkerabat dekat dalam campuran kompleks. Bagian 7, di dalam spektrofluorometer, melihat instrumentasi. Kita akan menjelajahi komponen utama dan fungsinya. Spektrofluorometer terdiri dari sumber cahaya, monokromator, dan detektor. Setiap komponen memiliki peran penting dalam proses pengukuran. Sumber cahaya menyediakan cahaya eksitasi yang melewati monokromator untuk memilih panjang gelombang tertentu. Ini memastikan akurasi dalam pengukuran. Cahaya yang dipilih menggairahkan sampel, menyebabkannya berfluoresensi. Proses ini memungkinkan kita untuk mempelajari sifat-sifat sampel. Fluoresensi yang dipancarkan diukur oleh detektor, memberi kita sinyal fluoresensi. Data ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi yang berharga. Bagian 8, spektrofluorometri beraksi, aplikasi dalam sains dan industri. Dalam kedokteran, ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit, memantau terapi obat, dan memastikan efektivitas pengobatan. Ini juga memindai sel dan jaringan untuk penelitian lebih lanjut dan diagnosis yang lebih akurat. Dalam ilmu lingkungan, ini memantau kualitas air, mendeteksi polutan, dan mempelajari perubahan ekosistem untuk menjaga keseimbangan alam. Spektrofluorometri juga memainkan peran penting dalam ilmu pangan, memastikan keamanan dan kualitas makanan yang kita konsumsi. Selain itu, ini digunakan dalam ilmu material, forensik, dan banyak bidang lainnya, menunjukkan fleksibilitas dan kegunaannya yang luas. Bagian 9, masa depan yang cerah, pentingnya spektrofluorometri yang berkelanjutan. Spektrofluorometri adalah teknik yang kuat dan serbaguna yang telah merevolusi banyak bidang sains dan teknologi.
Seiring kemajuan teknologi, kita dapat mengharapkan aplikasi yang lebih menarik dari teknik iluminasi ini di masa depan.